Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Teman-teman, mari saya tanya satu hal. Kenapa rakyat Indonesia harus bayar pajak, bayar listrik mahal, beli beras dengan harga naik turun, sementara pejabat-pejabat busuk bisa hidup bak sultan, tidur di rumah mewah, jalan pakai mobil miliaran, anak sekolah di luar negeri, dan rekeningnya gemuk sampai nggak muat lagi? Kenapa rakyat kecil kalau telat bayar kredit motor, langsung ditarik debt collector, tapi pejabat maling triliunan justru aman, bahkan masih bisa nyalon lagi di politik? Jawabannya jelas, karena hukum kita selama ini ompong. Rakyat dibikin budak aturan, sementara elit jadi raja. Tapi sekarang, ada satu senjata yang bisa membalik keadaan. RUU perampasan aset. RUU ini revolusioner, bukan basa-basi. Intinya sederhana tapi mematikan. Aset hasil kejahatan bisa langsung dirampas negara, tanpa harus nunggu pelakunya dihukum pidana. Jadi fokusnya bukan lagi pada orangnya, tapi pada barangnya. Inilah civil forfeiture ala Indonesia. Bayangin, ada pejabat yang gaji cuma 20 juta, tapi punya villa di Bali, mobil sport 3 biji, rekening miliaran. Kalau ditanya dari mana asalnya, dia nggak bisa jawab. Ya udah, negara bisa langsung bilang, terima kasih, ini milik rakyat sekarang. Lebih jauh, RUU ini bisa nyikat aset yang disembunyikan atas nama istri, anak, ponakan, bahkan yayasan. Kalau ketahuan nggak seimbang dengan penghasilan resmi, bye-bye. Dan jangan salah, RUU ini bukan cuma soal korupsi. Mafia narkoba, mafia tambang, judi online, pembalak liar, penyelundup besar, semuanya kena. Karena yang disasar bukan sekadar pelaku, tapi aliran uang haram yang merusak ekonomi bangsa. Sekarang, siapa yang paling ribut nolak RUU ini? Jawabannya gampang, para elit yang takut hartanya ketahuan. Mereka bungkus penolakannya dengan kata-kata manis, ini berpotensi melanggar HAM, bisa sewenang-wenang, bisa salah sasaran, lucu nggak sih? HAM baru mereka ingat kalau nyangkut harta pribadi. Tapi waktu rakyat kecil ditindas, waktu buruh diperas, waktu petani digusur, mana teriakannya? Sunyi. Ironinya, mereka bisa tidur nyenyak dengan rekening hasil bancakan. Sementara rakyat bangun tidur mikirin besok makan apa. Jadi jelas, siapa yang nolak RUU ini, berarti dia sedang membela kepentingan siapa? Rakyat atau kantong pribadinya? Kalau RUU ini lolos, rakyat bisa punya sedikit napas lega. Bayangin kalau setiap aset haram bisa ditarik ke negara. Berapa triliun yang bisa dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, jalan, subsidi pangan. Selama ini kita lihat kasus besar kayak BLBI, Jiwasraya, EKTP, uang triliunan lenyap, negara gigit jari. Padahal kalau ada RUU ini, sebagian besar bisa dipulangkan. Dan jangan salah, perampasan aset ini juga bikin efek psikologis. Para pejabat maling jadi mikir 2 kali. Karena mereka tahu bukan cuma badan yang terancam penjara, tapi juga harta yang mereka sembunyikan rapat-rapat.